warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk teman-teman semua yang lagi dengerin podcast kali ini. Kayaknya gak afdol ya kalau misalnya gak dibuka pakai pantun. Kalau gitu aku mau pantun dulu ya teman-teman. Badan kekar, umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di podcast Rasa pada pertemuan kali ini. Kayaknya kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Kalau gitu aku izin perkenalkan diri aku ya. Halo semuanya, aku Fani Dima Putri selaku moderator pada podcast Rangkaian Eskalasi kali ini. Podcast Rangkaian Eskalasi yaitu sebuah sarana perkembangan diri berupa penyajian konten dengan pemaparan materi yang dapat membantu kita dalam mengembangkan kompetensi dan kredibilitas diri, dan di podcast Rasa ini tentunya menghadirkan narasumber-narasumber yang berpengalaman dalam hal-hal tersebut. Nah, kalian tahu gak sih, podcast kali ini insya Allah kita akan membahas suatu topik dengan tema The Impact of Productivity for Professional Growth. Dan tentunya kita juga akan ditemani narasumber yang sangat hebat, keren, super duper mega bintang, yaitu Muhammad Rifki Rashid Pasha dari Ekonomi Islam Angkatan 2020. Kalau gitu langsung aja kita sapa Kang Rifkinya. Halo Kang Rifki, apa kabar Kang? Halo, apa kabar juga semuanya? Halo. Oke, gimana Kang, baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kamu kabarnya? Baik Kang, gimana nih Kang, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kang kalau boleh tahu? Oke, karena kebetulan aku sekarang semester 8 ya. Jadi seperti layaknya anak-anak semester 8 lain lagi bergelut sama skripsi. Karena mungkin bisa dibilang aku mulai ngerjain skripsinya agak belakangan ya dibandingin teman-teman yang lain, karena ada yang udah lulus juga angkatan aku, ada yang udah wisuda malah. Jadi aku sekarang ya lagi sibuk buat ngejar teman-teman yang lain lah. Oh my god, ternyata Kang Rifki ini lagi skripsian. Cukup sibuk banget sih Kang ya. Tapi so far kali ini kita akan membahas suatu activity yang Akang sudah jalani selama di Ekonomi Islam ini ya, gitu di Unpad. Nah Kang, karena tadi aku udah mention nih, judul yang akan kita bawa pada podcast kali ini adalah The Impact of Productivity for Professional Growth. Menurut Akang sendiri nih, tadi aku udah mention professional growth. Menurut Akang, dari point of view Akang nih, professional growth itu seperti apa sih Kang? Oke, professional growth aku bakalan ngejelasin mungkin dari sisi ini ya, dari sisi yang pernah aku jalanin dan sepengalaman aku gitu. Jadi kalau menurut aku professional growth itu nggak bakalan jauh dari yang namanya self development ya. Gimana caranya kita buat bisa mengembangkan diri sendiri, terutama kalau buat aku mungkin karena aku udah semester 8 dan yang aku pikirin tentu nggak cuman kehidupan di kampus, nggak cuman kehidupan organisasi, tapi juga mikirin gimana ntar setelah dunia kampus aku mau ngerjain apa gitu. Professional growth yang aku jalanin sekarang tentu aku bakalan mulai bikin kayak semacam career path mungkin ya. Career path itu yang pertama, definisi professional growth aku adalah gimana caranya biar aku bisa berkembang secara profesional supaya nanti saat aku udah masuk ke dunia kerja, aku tuh bisa berkembang dan bisa relevan sama industri yang bakalan aku jalanin. Terus yang gak kalah penting juga, kalau misalkan menurut aku professional growth yang make sense itu adalah bukan tentang gimana caranya kita harus mengejar IPK. Ya IPK penting, cuman menurut aku yang lebih penting adalah gimana caranya waktu kamu di kampus 3,5 tahun, 4 tahun dan mungkin lebih, itu bisa relevan sama apa yang kamu bakalan jalanin di dunia setelah kerja gitu. Karena menurut aku sayang kalau misalkan waktu 4 tahun, 3,5 tahun itu dihabisin sama hal-hal yang mungkin kurang relevan buat kamu sendiri setelah kerja. Jadi secara singkat, menurut aku professional growth itu adalah gimana caranya biar kamu bisa mengembangkan diri di dunia kampus terutama, supaya nanti kamu tuh bisa menjadi pribadi yang profesional dan bisa survive di dunia setelah kamu kuliah. Karena kalau misalkan ngobrol sama teman-teman alumni mungkin ya, terutama sama alumni-alumni Ekis yang dulu di kampusnya dekat sama aku, mereka juga dulu kan orang-orang hebat di kampusnya, bahkan ada beberapa juga yang emang dekat lah sama aku, tapi setelah mereka lulus di dunia kerja ya mereka struggle-nya ya benar-benar susah juga, karena mungkin mereka nggak nyiapin dengan mateng, atau mungkin misalkan ada beberapa hal yang mereka belum sempat lakuin lah di dunia kampus gitu. Bener banget nih teman-teman yang dikatakan Kang Rifki. Jadi jangan sampai waktu kita di kuliah ini terbuang sia-sia ya Kang ya. Bener banget. Kang, boleh dong Kang kasih tips and tricks
untuk adik-adik tingkatnya atau mungkin nanti maba 2024 yang baru masuk, gimana sih Kang cara mengatasi rasa takut ketika kita ingin mengambil langkah baru? Nah tuh biasanya maba-maba ini nih yang masih pada takut, coba Kang boleh dikasih tips and tricksnya? Maba 2024 Iya, udah ada. iya boleh Kang Oh, ini nggak dikasih aku tahu gimana caranya biar gak takut ngambil langkah baru, mungkin ikut organisasi atau apapun. aku ngerasa tua banget ya. 2024 udah ada maba. Ya oke, gak apa-apa. Oke, jadi kalau kita ngomongin langkah baru itu nggak bakalan jauh dari yang namanya ketidaktahuan. Jadi kayak misalkan kamu mungkin di SMA, SMP atau sebelum-sebelumnya nggak pernah ikut organisasi. Terus kalian misalkan mencoba ngambil langkah baru buat masuk organisasi. Itu kan kalian pasti nggak kebayang gitu, nggak pernah ikut organisasi di SMA, di SMP, tiba-tiba masuk hima gitu misalkan, baik sebagai staf magang ataupun pengurus tetap. Itu kalian pasti kan ada rasa-rasa takut gimana, dan menurut aku itu wajar karena manusia tuh pada dasarnya takut sama hal yang dia nggak tahu gitu. Kayak mungkin contoh paling simpel di dunia perkuliahan apa ya? Mungkin kalian besok ada ujian, kalian ngerasa takut simply karena kalian nggak tahu gitu. Jadi kalian takut buat ujian karena kalian nggak tahu harus belajar apa, nggak tahu bakalan soalnya keluar apa aja. Jadi menurut aku cara untuk mengatasi rasa takut saat mengambil langkah baru itu buat tahu langkah apa yang mau diambil. Kayak contoh mungkin konteksnya maba ya. Maba ngambil langkah baru misal di organisasi kampus, let's say masuk Hima Ekis, magang gitu. Mungkin ngerasa takut buat masuk karena takut ke-handle gak ya, kira-kira aku mampu gak ya gitu, atau Bener banget. misalkan aku cocok gak sih di departemen ini. Menurut aku langkah yang harus diambil pertama adalah harus tahu yang kalian mau lakuin itu apa. Misal contoh kalian mau masuk Medfo ya, masih Medfo gak sih namanya? Masih sih Kang, Oke, masih ada masih Medfo. Medfo. Kalau Medfo itu kan bisa dibilang apa ya, teknikal banget gitu. Kalian di Medfo pasti belajar hal-hal yang berhubungan sama media, entah itu editing, mungkin ngerjain podcast ini juga, dan hal yang lain-lain yang mungkin sifatnya teknikal gitu. Terus kalian takut masuk Medfo karena takut kalian gak bisa ngerjain hal-hal yang teknis kayak misalkan ngedit. Ya menurut aku itu bisa diatasi dengan nyari tahu dulu job desk di Medfo-nya apa. Terus misalkan ntar kalian mau masuk job desk di Medfo, misalkan ngedit di Canva, ya kalian bisa belajar dikit-dikit Canva biar kalian gak takut-takut banget waktu masuk gitu. Jadi intinya menurut aku cara untuk mengatasi rasa takut saat ngambil langkah baru adalah pelajarin dulu langkah yang mau diambilnya apa, terus kayak impact-nya bakalan ke kamunya apa aja. Kayak misalkan tadi contoh masuk Medfo, ya tentu impact-nya mungkin yang paling instan adalah kamu tahu caranya buat berkutat dengan media gitu yang berhubungan sama Medfo. Terus selain itu kamu cari tahu impact-nya apa aja ke kamu, ke lingkungan sekitar, dan yang lain-lain. Jadi intinya research dulu sebelum ngambil langkah baru biar kalian nggak takut gitu. Bener banget teman-teman yang dikatakan Kang Rifki tadi, bahwasanya kalau ketika kita ingin mengambil langkah baru, ketika kita ingin mencoba, jangan takut untuk mempelajari hal tersebut dan harus banget nge-research impact ke kita itu seperti apa gitu, dan jangan lupa untuk harus mencoba, jangan takut untuk mencoba karena dunia kampus ini sangat-sangat tidak bisa diulang lagi, dan ini sangat-sangat berkesempatan emas untuk bisa mengikuti organisasi-organisasi di dalam dunia kampus ini. Kan tadi Akang udah mention Medfo nih, pastinya itu ada salah satu divisi di organisasi dong Kang. Kalau gitu gimana sih Kang dunia kampus atau organisasi ini dapat memfasilitasi lingkungan yang mendukung produktivitas untuk membangun profesional karakter-karakter orang di dalamnya Kang? Oke, kalau menurut aku ya dari sepengalaman pribadi aku. Jadi aku kalau di kampus kebetulan ikut organisasinya nggak cuma Hima doang ya. Aku pernah ikut Permais dan beberapa kepanitiaan juga pernah aku ikutin. Terus kalau menurut aku meskipun mungkin organisasinya beda-beda, kayak Hima sama Permais fokusnya pasti beda kan. Kalau Hima ngurusnya cuman satu prodi doang, sedangkan kalau Permais satu fakultas. Dan menurut aku mau apapun organisasinya, kalau menurut aku gimana caranya buat ngebentuk profesionalitas itu bisa dimulai dari hal yang paling kecil gitu. Dari hal yang paling kecil, dan itu bisa diaplikasiin di semua organisasi, yaitu adalah dengan bikin budaya yang relevan sama dunia kerja atau di dunia profesional. Kayak contoh tepat waktu gitu. Itu hal kecil, hal yang sederhana tapi kadang orang tuh nggak bisa gitu. Bener banget. Kayak misalkan, dan menurut aku kan mungkin ada orang yang bilang kalau itu tuh dimulai dari diri sendiri, dimulai dari tepat waktu, budaya itu dimulai dari sendiri. Tapi
Aku bisa dibilang orang yang nggak setuju sih sama statement itu. Karena menurut aku kalau kita konteksnya budaya organisasi itu nggak dimulai dari diri sendiri, tapi dimulai dari atas. Jadi sistemnya kayak top down, kalian turun ke bawah. Kayak contoh, let's say rapat lah, organisasi manapun pasti ada rapatnya kan. Menurut aku kalau rapat itu misalkan kalian posisinya staff, terus rapat misal jam 4 sore gitu, rapat jam 4 sore kalian sebagai staff misal ngelihat kadep atau wakilnya telat, kalian pasti kayak malas kan gitu. Kalau sekali mungkin oke gitu, tapi kedua kali misalkan telat, kesana-sananya kalian pasti ikut telat juga gitu. Itu tuh pasti gitu. Kayak misalkan nggak bisa expect buat staff atau ya yang orang-orang yang dinaungin buat bisa mengikuti suatu budaya kampus atau organisasi kalau dari atasnya juga nggak kayak gitu. Jadi harus dari atasnya dulu gimana caranya biar bisa menerapkan budaya-budaya organisasi yang diharapkan gitu. Karena ini nggak berlaku di organisasi doang tapi juga di kelas. Kayak contoh, ini aku mungkin nggak bisa dibilang nyenggol sih. Cuman kayak misalkan kalian di kelas misal kelas tuh dimulai paling pagi jam berapa ya? Jam 7.30 Kang. Oke, jam 7.30 kelas kan mulai ya, bukan baru masuk kan, kelasnya mulai. Nah misalkan jam 7.30 kalian udah di kelas nih, udah siap gitu, udah nyiapin laptop, buku, alat tulis segala macam. Terus misalkan dosennya baru datang 15 menit kemudian gitu. Pertemuan pertama kayak gitu, pertemuan kedua kayak gitu lagi. Aku yakin pertemuan ketiga kalian pasti masuknya bakal telat juga gitu. Itu yakin kayak gitu. Jadi menurut aku kalau di kampus tuh harus ya dari atas ke bawah gitu, baik organisasi ataupun dari pihak kampusnya juga kayak gitu. Karena nggak bisa mengharapkan mahasiswa buat ngikutin suatu budaya kampus, tapi dari atasnya juga nggak ngikutin gitu. Dan menurut aku budaya-budaya yang kayak gitu, hal-hal kecil kayak gitulah yang sebenarnya ngebentuk kepribadian orang, kepribadian mahasiswa biar nanti di dunia profesionalnya tuh bisa relevan gitu. Itu gimana caranya dunia kampus kalau menurut aku gitu. Oke, ya Allah, keren banget ya ternyata yang tadi udah Kang Rifki sampaikan. Halo nih Kang, gimana sih Kang definisi growth mindset dan bagaimana cara membentuk dari growth mindset itu tersendiri menurut dari point of view Akang? Oke, kalau growth mindset mungkin jujur aku gak terlalu familiar ya sama istilah growth mindset. Tapi kalau misalkan dari yang aku pelajarin, ya sebenarnya aku familiar sih, cuman gak sedalam itu. Jadi kan ada growth mindset, ada fixed mindset ya. Kalau growth mindset gimana alur berpikir, mindset gimana caranya biar bisa berkembang. Sedangkan kalau fixed mindset ya kayak mempertahankan status quo gitu. Gimana biar bisa stay di status tersebut. Nah, sebenarnya kalau yang gampang, ini aku pakai contoh himpunan lagi Boleh. contohnya. Jadi kalau fixed mindset mungkin kalau growth mindset definisinya mungkin kalau menurut aku adalah alur berpikir ya mindset gimana caranya biar kita bisa terus berkembang dan kalau bisa dibilang lebih progresif lah gitu. Sedangkan kalau fixed mindset pikirannya mungkin lebih konservatif, lebih kekeh, lebih plek gitu, lebih tradisional, gimana caranya biar bisa ada di status quo. Nah kalau misalkan growth mindset, menurut aku yang bisa diterapin sama mahasiswa atau mungkin di organisasi gitu, pakai contoh himpunan adalah saat bikin proker, contoh OASIS gitu ya. Ini kan proker KPSDM ya? Iya, bener Iya banget. kan proker KPSDM, ya. Misalkan kalian bikin OASIS nih, itu pasti ada pemikiran buat udahlah ikutin kayak tahun kemarin aja. Itu pasti mungkin ada pemikiran kayak gitu. Tapi aku nggak tahu ya OSIP tahun sekarang apakah gitu juga. Tapi dari tahun ke tahun biasanya kalau ngerjain proker tuh pasti ada feeling kayak ya udah lanjutin aja yang kayak tahun kemarin gitu. Nah itu kalau menurut aku salah satu contoh fixed mindset gitu. Nah kalau misalkan mau growth mindset itu harus lebih adaptif buat ngerjain suatu prokernya. Karena kalau kata ini satu tokoh kontroversial sih. Cuman ya udah. Kalau kata Charles Darwin, ya kamu tahu kan Charles Darwin lah ya. Tahu. Tahu Charles Darwin dia ya, mungkin ada yang belum tahu. Kalau Charles Darwin tuh dia peneliti yang meneliti tentang evolusi tentang makhluk hidup dan ini mungkin bisa sedikit relevan lah ya sama apa namanya growth mindset atau fixed mindset meskipun konteksnya agak beda. Nah, jadi kalau misalkan Charles Darwin tuh bilang kalau misalkan spesies yang bisa bertahan itu sebenarnya bukan yang paling kuat, bukan yang paling cepat,
tapi adalah dia yang bisa buat adaptasi paling bagus gitu. Jadi kayak misalkan di kampus, mahasiswa atau organisasi, gimana caranya biar dia bisa growth, itu menurut aku adalah bisa adaptasi. Karena sekarang waktu tahun MSIB tuh tahun 2019 apa 2020 ya? Oh ya 2020 kayaknya. Waktu aku masuk tuh baru ada MSIB tuh, jadi sebelum-sebelumnya belum ada. Nah itu kan MSIB secara gak langsung buka peluang buat mahasiswa ngembangin dirinya sendiri kan. Nah ngembangin dirinya sendiri, jadi istilahnya di kampus banyak lah pilihan buat bisa growth mindset. Nah salah satunya MSIB gitu. Nah menurut aku MSIB itu bisa jadi contoh buat ngembangin growth mindset tersebut. Dan dari sisi organisasi juga harus bisa adaptasi gimana caranya biar mahasiswa itu bisa nyimbangin antara ikut organisasi sama bisa ikut MSIB itu. Jadi harus adaptif juga gitu. Kayak misalkan apakah organisasi itu masih bisa beradaptasi dengan MSIB, dengan pilihan-pilihan lain. Tapi sebagai mahasiswa juga, kalau kita ngambil sudut pandang mahasiswa, menurut aku buat ngembangin growth mindset itu bisa ikut dua-duanya, MSIB sama kok MSIB, MBKM, sorry. Kalau MSIB kan magang doang ya, kalau MBKM semuanya. Menurut aku mahasiswa bisa ikut MBKM dan mungkin nyambung ke poin nomor ke nomor 2 kali ya, ke nomor 2 nomor 3 yang gimana caranya kampus memfasilitasi aktivitas mahasiswa, produktivitas buat membangun profesional karakter yang kayak tadi. Salah satu untuk cara ngembangin growth mindset adalah ikut MBKM, ikut organisasi yang mana harus relevan juga. Kayak misalkan mungkin kalau teman-teman ekis itu lebih cocok buat ikut MBKM-nya MBKM yang magang mungkin kalau menurut aku gitu, atau MBKM yang kewirausahaan karena emang bidangnya di situ. Itu cara ngembangin growth mindset. Lalu juga yang tadi adaptif itu kan nggak selalu tentang caranya buat jadi bisa masuk ke dalam lingkungan, tapi biar bisa survive di lingkungan tersebut gitu. Mungkin singkatnya kayak gitu ya, agak muter-muter tapi oke lah. Enggak Kakak, sangat-sangat menginspirasi banget ya, tadi udah dijelasin MBKM, SMS, MSIB dan juga lain-lainnya. Lalu nih Kang, seperti apa sih Kang menurut dari Akang tersendiri terkait mahasiswa yang dapat memikat suatu industri di masa-masa karir nanti nih Kang? Seperti apa sih yang bisa memikat para perusahaan atau industri? Mungkin Akang udah semester tua ya bisa dibilang, lebih berpengalaman gitu, pengalamannya sangat banyak. Boleh dong Kang di-spill? Oke, kebetulan aku sendiri lagi mau ikut seleksi magang suatu lembaga keuangan di pemerintahan, tapi belum keterima karena emang mau seleksinya belum dibuka gitu. Oke. Nah, jadi kalau menurut aku gimana caranya biar mahasiswa itu bisa gimana caranya biar industri bisa terpikat sama mahasiswa, menurut aku gak beda jauh sama yang tadi. Gimana caranya biar mahasiswa itu punya skill set yang dibutuhin sama perusahaan gitu. Kayak misalkan perusahaan pengen mahasiswa yang punya pengalaman organisasi, itu ya berarti emang harus ikut organisasi gitu dari awalnya juga. Terus yang tadi adaptif juga, gimana sih caranya biar kita bisa stay relevan di masa sekarang. Karena kalau misalkan kita ngomongin 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sama sekarang mungkin beda gitu. Kayak misalkan gimana caranya buat mikat gimana caranya biar industri terpikat sama mahasiswa. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu industri cuma nyari mahasiswa yang pernah magang, yang pernah organisasi gitu. Kalau sekarang mungkin ada requirement minimal pernah magang selama 1 semester. Yeah. Nah, kayak gitu. Minimal pernah magang 2 semester atau mungkin sekarang karena teknologi berkembang, misalkan mencari mahasiswa yang bisa mengoperasikan software tertentu. Ya jadi menurut aku gimana biar bisa terpikat itu harus bisa adaptif dan bisa relevan sama zamannya. Dan itu tergantung sama bidangnya masing-masing. Jadi kalau misalkan pemikirannya masih udahlah kerja gimana nanti gitu. Yang penting dapat dulu kerjanya. Kalau menurut aku itu kurang relevan gitu karena nggak bisa dibandingin sama yang dulu sama sekarang. Kayak misalkan orang tua aku sendiri jujur agak gaptek orangnya gitu. Orang tua aku nggak se-advance anak-anak zaman sekarang lah gitu. Sering ngobrol juga sama orang tua kayak misalkan, Ki beda ya dulu sama sekarang. Kalau misalkan dulu orang yang Indonesia mahasiswa gitu, mungkin mahasiswa kerjaannya di kampus
ya organisasi aja kan. Tapi sekarang misalkan harus bisa harus ada pengalaman magang. Ya itu berarti mau nggak mau biar bisa relevan sama industri sama dunia kerja ya harus magang. Jadi intinya harus sesuaikan sama perkembangan zaman dan harus punya growth mindset kayak tadi, keinginan buat berkembang dan juga ya jangan terlalu pakem sama apa yang ada. Karena mau gimana pun kalau menurut aku kalau misalkan udah kerja tuh kadang ada kompromi juga. Kayak misalkan harus melakukan sesuatu yang nggak kita mau gitu ujung-ujungnya juga gitu. Bener banget. Jadi teman-teman yang tadi udah disampaikan sama Kang Rifki bahwasanya berkembangnya dan berjalannya revolusi industri yang semakin maju, tentunya kita juga harus bisa beradaptasi dan juga terus belajar. Maka dari itu jangan sampai melewati kesempatan di dunia kampus ini untuk ikut organisasi ataupun komunitas-komunitas lainnya, karena disitulah kalian bisa berkembang dan juga tumbuh. Nah, mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir ya Kang untuk podcast kali ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Rifki yang sudah memberikan insight-nya yang super duper mega bintang, keren banget nih Kang. Semoga insight apa yang tadi disampaikan oleh Kang Rifki ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi nonton. Untuk teman-teman yang lagi nonton, mungkin nonton di kosan atau di kamar, di Damri ataupun lagi di travel, boleh banget jangan lupa di like dan komen ya. Oke, mungkin itu saja dari aku dan juga Kang Rifki. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.